Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan sosial. Nah, apa itu hubungan sosial? Sebelum kita lanjut kepada materi, kita buka materi pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, kita lanjut kepada materi hubungan sosial. Sebenarnya apa sih hubungan sosial itu? Dari kata hubungan. Pasti kita tidak asing dengan kata hubungan itu apa. Nah, di sini hubungan sosial dapat diartikan sebagai hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, yang namanya sosial pasti tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan oleh masyarakat. Nah, di sini dapat diartikan dua orang atau lebih itu tadi. Nah, di dalam hubungan sosial ada unsur-unsur yang mendasari terbentuknya suatu hubungan. Yakni yang pertama ada yang namanya interaksi sosial. Pasti tidak asing kalian mendengar apa itu interaksi sosial. Yang kedua ada tindakan sosial. Kalian mungkin juga tidak asing dengan kata tindakan. Nah, kita bahas interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik. Nah, di sini hubungan timbal balik antar siapa? Yang namanya sosial berarti tidak hanya individu, melainkan hubungan timbal baliknya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya individu dengan individu. Contoh teller bank yang menangani nasabahnya ketika ingin menabung, seperti itu ya. Terus yang individu dengan kelompok, contohnya seorang guru dengan murid. Nah, kelompok dengan kelompok, contohnya tim sepak bola A dengan tim sepak bola B. Seperti itu ya, paham ya? Terus yang kedua, unsur yang mendasari yakni tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Nah, tindakan sosial merupakan suatu cara masyarakat dalam berperilaku dan bertindak. Yang namanya tindakan berarti dia sedang melakukan sesuatu di situ, ya. Nah, dari keduanya dapat kita tarik bahwa syarat-syarat yang menjadikan hubungan sosial atau sebuah syarat dari sebuah interaksi dan tindakan sosial yakni ada dua. Yang pertama ada yang namanya kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Berarti suatu hubungan. Nah, kontak sosial di sini dapat diartikan sebagai hubungan. Karena apa? Karena kontak sosial di situ tidak hanya orang bertemu atau bertegur sapa. Bisa jadi orang itu tidak bertemu tetapi melakukan sebuah kontak. Nah, maka dari itu saya artikan sebagai hubungan sosial. Nah, kita bahas lebih lanjut. Kontak sosial yang pertama mengarah pada suatu hal yang positif. Contohnya apa? Contohnya kerjasama. Nah, kerjasama atau bentuk kerjasama sering kita temui di dalam masyarakat desa, yakni gotong royong. Nah, kalian sudah sering dengar apa itu gotong royong? Yakni kerjasama antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dengan tujuan tertentu, ya. Terus yang kedua, kontak sosial yang mengarah pada arah yang negatif. Contohnya apa? Contohnya konflik. Nah, sering kita dengar konflik itu adalah suatu permasalahan sosial. Contohnya apa? Contohnya kenakalan remaja seperti tawuran. Nah, seperti itu. Itu kontak sosial yang mengarah pada arah yang negatif. Terus selanjutnya, kontak sosial yang bersifat primer. Bersifat primer itu seperti apa? Berarti kontak sosial itu dilakukan secara langsung atau yang saya sebut tadi secara tatap muka, gitu ya. Contohnya kalian bertemu dengan teman kalian atau kalian bertegur sapa dengan teman kalian, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kontak sosial yang bersifat sekunder. Apa itu? Contohnya yang saya bilang tadi bahwa kontak sosial tidak harus sebuah hubungan yang tatap muka atau saling bertemu. Nah, ketika kita berbicara mengenai kontak sosial yang bersifat sekunder, ini sebuah kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya melalui gadget, handphone, WA, video call, seperti itu.
ketika kalian ingin mengetahui kabar saudara. Nah, selanjutnya ada yang namanya komunikasi. Gampang-gampangannya, komunikasi merupakan sebuah alat untuk berbicara atau untuk mengetahui keadaan seseorang antara satu sama lain. Nah, seperti itu. Yang komunikasi dapat dikategorikan sebagai komunikasi verbal dan non-verbal. Apa itu komunikasi verbal? Apa itu komunikasi non-verbal? Nah, komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang gampang atau mudah dimengerti. Nah, ketika kita sedang berkomunikasi dengan seseorang secara langsung, itu akan lebih mudah dimengerti daripada secara tidak langsung. Nah, untuk komunikasi nonverbal itu merupakan komunikasi tidak langsung tadi. Jadi, kemungkinan besar komunikasi nonverbal akan sulit dimengerti. Nah, kita beralih kepada pendekatan hubungan sosial atau pendekatan yang digunakan untuk membahas sebuah hubungan sosial, yakni ada interaksionisme simbolik. Nah, interaksi, kalian sudah tahu interaksi itu apa? Simbolik berarti menggunakan simbol atau suatu bahasa tertentu. Nah, di dalam interaksionisme simbolik, seseorang yang diajak untuk berinteraksi ini tidak langsung dengan mudah menerima apa yang dibicarakan atau suatu sugesti atau gambaran tertentu yang dibicarakan tidak mudah menerima, melainkan mereka lebih berpikir terlebih dahulu apa sih yang disampaikan gitu ya. Terus contohnya apa? Contohnya iklan di TV. Itu contohnya dari interaksionisme simbolik. Sering kita dengar bahwa iklan motor Yamaha semakin di depan gitu ya. Itu maksudnya apa sih? Orang kan tidak langsung paham gitu. Jadi orang mengulik terlebih dahulu gitu, seperti itu ya. Paham ya apa itu interaksionisme simbolik. Nah, faktor, sekarang kita belajar mengenai faktor pendorong hubungan sosial. Ada yang namanya imitasi. Apa itu imitasi? Pasti kalian sering dengar. Contoh seperti emas imitasi, berarti emas tiruan. Nah, jadi imitasi merupakan kegiatan meniru seseorang terhadap orang lain. Contohnya apa? Biasanya ini kegiatan meniru karena kalian memiliki rasa tertarik, rasa suka terhadap orang. Contoh saja, kalian suka terhadap drama Korea, berarti kalian di situ ada keinginan untuk meniru entah budayanya, entah gayanya seperti apa. Terus yang kedua, sugesti. Apa itu sugesti? Sering kita dengar, yakni sesuatu atau perilaku mempengaruhi seseorang atau pemikiran seseorang. Jadi di situ ada tindakan mempengaruhi pemikiran seseorang, itu disebut sugesti. Contohnya apa? Contohnya ketika orang khutbah atau kiai sedang melakukan ceramah. Nah, di situ ada proses mempengaruhi kepada orang yang diceramai, dan secara tidak langsung mungkin orang yang diceramai itu akan merasa bahwa apa yang disampaikan oleh kiai tersebut itu memang benar dan bisa jadi mereka tiru, seperti itu. Terus yang selanjutnya, identifikasi. Apa itu identifikasi? Yakni proses mencari tahu. Mencari tahu tentang apa? Tentang segala sesuatu yang ingin kita cari tahu atau ingin kita kulik, seperti itu. Biasanya istilah identifikasi ini sering muncul pada istilah-istilah kriminal. Nah, seperti identifikasi korban, itu yang sering kita dengar ya. Terus yang keempat, ada yang namanya simpati. Simpati itu apa? Simpati berarti rasa ketertarikan terhadap seseorang. Nah, sudah tahu ya, ketika kita bersimpati terhadap orang berarti kita ada yang kita sukai terhadap orang itu. Jadi mungkin dari gayanya, mungkin dari sifatnya, seperti itu. Terus yang kelima ada yang namanya empati. Nah, empati itu apa? Empati itu merupakan perasaan yang mendalam. Contohnya apa? Contohnya ketika teman kita mengalami musibah. Nah, kita ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh teman kita.
kita bisa menjenguknya seperti itu, menanyakan kabarnya seperti itu, ya. Terus selanjutnya kita mengenal yang namanya bentuk-bentuk hubungan sosial. Nah, bentuk-bentuk hubungan sosial ini ada dua. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Ini sama dengan positif dan negatif seperti itu. Jadi asosiatif ini merupakan hubungan sosial yang mengarah kepada kemajuan. Kalau disosiatif, hubungan sosial yang mengarah pada kemunduran. Nah, di dalamnya bentuk-bentuknya ada apa aja, kita bahas lebih lanjut. Oke. Lanjut ke materi bentuk-bentuk hubungan sosial. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa bentuk-bentuk hubungan sosial ada dua. Yang pertama asosiatif atau bentuk hubungan sosial yang mengarah pada kemajuan. Terus yang kedua ada yang namanya disosiatif atau bentuk-bentuk sosial yang mengarah kepada suatu kemunduran. Nah, ketika kita berbicara mengenai bentuk sosial asosiatif, ada yang namanya kerjasama. Pasti kalian sudah tahu apa itu kerjasama. Saling membantu, saling bekerja sama antara satu sama lain, ya. Terus yang kedua ada yang namanya akomodasi. Akomodasi itu apa? Merupakan hubungan sosial antar individu dengan kelompok. Nah, di dalam akomodasi itu ada hubungan-hubungan. Yang pertama ada yang namanya koersi. Apa itu koersi? Merupakan hubungan sosial antara individu dengan kelompok dengan menggunakan sebuah tekanan di situ. Contohnya apa? Contohnya norma sosial. Kita tahu di dalam norma sosial di situ ada sebuah batasan ketika kita berperilaku dan bertindak. Nah, karena apa? Di dalam norma sosial ada yang namanya sanksi sosial. Contohnya cemooh, gitu ya. Terus yang kedua ada yang namanya mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi merupakan proses penyelesaian masalah dengan menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini bersifat netral. Contohnya apa? Contohnya kiai atau guru. Nah, ketika orang tua dengan anak ketika memiliki sebuah konflik, biasanya kalau sudah buntu, sudah nggak tahu lagi apa yang akan dilakukan, biasanya mereka mendatangi orang yang mereka percaya, seperti itu, kayak gurunya atau kiainya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya kompromi. Apa itu kompromi? Kompromi merupakan proses penyelesaian sebuah konflik dengan jalan damai. Jadi di sini antara satu sama lain saling memaafkan, gitu ya. Terus yang selanjutnya toleransi. Sering kita dengar bahwa toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain. Terus yang selanjutnya ada yang namanya arbitrase. Apa itu arbitrase? Merupakan proses penyelesaian masalah dengan menggunakan pihak berwenang. Contohnya polisi, jaksa, dan hakim. Terus selanjutnya ada adjudikasi. Adjudikasi itu merupakan proses penyelesaian masalah dengan jalur hukum. Nah, contohnya pengadilan. Terus selanjutnya konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian masalah atau usaha dengan mempertemukan pihak yang berselisih. Jadi dalam prosesnya penyelesaian masalah itu ada sebuah usaha untuk mempertemukan antara dua orang yang berselisih itu tadi. Terus yang selanjutnya ada yang namanya kondisi kebutuhan. Ini hubungan antar individu dengan kelompok, ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah percampuran dua budaya yang menghasilkan budaya baru. Nah, bedanya dengan akulturasi, akulturasi adalah percampuran budaya tanpa menghilangkan budaya lama. Seperti itu ya. Terus yang kelima ada yang namanya amalgamasi. Apa itu amalgamasi? Amalgamasi merupakan proses perkawinan silang antara dua budaya. Contoh budaya Jawa atau orang Jawa kawin dengan orang Madura atau orang Jawa kawin dengan orang Sunda. Seperti itu. Terus yang selanjutnya bentuk sosial atau bentuk-bentuk hubungan sosial disosiatif atau mengarah kepada suatu kemunduran. Yang pertama ada yang namanya persaingan. Nah, persaingan ini persaingan, kontroversi dan pertentangan disebut sebuah konflik. Tetapi yang pertama persaingan ini adalah konflik ringan. Di situ lebih mengarah kepada sesuatu yang bersifat ingin lebih baik. Contohnya apa? Contohnya bersaing dalam belajar atau tim sepak bola A dengan
sepak bola. B. Mereka saling bersaing. Jadi di sini masih ada persaingan sehat di situ. Nah, ketika persaingan itu mengarah kepada persaingan yang tidak sehat, namanya adalah pertentangan. Nah, pertentangan ini merupakan sebuah bentuk dari kekerasan. Biasanya pertentangan ini menghasilkan sebuah bentuk kriminal, atau biasanya ada kenakalan remaja seperti tawuran. Nah, selanjutnya ada yang namanya kontravensi. Ketika kita mendengar kontravensi, biasanya didengar pada istilah rapat-rapat atau musyawarah. Di situ ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kontra itu merupakan rasa ketidakpuasan. Nah, di situ ingin menyampaikan pendapatnya lagi atas ketidakpuasannya itu. Nah, saya kira sampai sini sudah paham ya. Untuk ketika ada pertanyaan nanti ditanyakan pada waktu tatap muka. Saya akhiri, ketika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.